Aku tidak akan membiarkan kamu tenang. Kembali ke istana Majapahit ini, Kang Mas. Terimalah ini, Kang Mas. Pergi kau ke neraka. Kamu mau mengirimku ke neraka? Kalau begitu, kamu akan ke neraka. Ya! Sungguh cantik sekali. Kecantikanmu ini tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Bahkan bunga yang indah pun akan malu dan memilih untuk layu jika melihat kecantikan. Air yang mengalir pun akan terhenti jika ia tahu dan terkalahkan oleh heningnya diri. Seandainya. Tidak. Kamu akan menjadi milikku seutuhnya suatu saat nanti. Dan aku akan membuat kamu melupakan Damaruna dan mencintaiku seutuhnya, Gusti Ratu. Dayon! Enggak, Rai. Cepat. Kamu letakkan semua lukisan Gusti Ratu di istana ini. Enggak, Rai. Siap. Dayon, saat ini aku hanya bisa menatap Gusti Ratu lewat lukisan. Tapi suatu saat nanti aku akan memboyong Gusti Ratu untuk tinggal di istanaku ini. Benar, Rai. Yang penting Rai tetap semangat. Batu sekeras apapun bisa hancur oleh air. Itu juga dengan hati Gusti Ratu. Walaupun keras, tapi lama-lama bisa luluh juga dengan Rai. Laporkan Kanjeng Adipati. Ada apa? Kenapa kamu seperti itu? Indasena dan pasukannya berusaha merampok dan merampas warga desa Belambangan. Jumlah mereka terlalu banyak. Kami tidak bisa menghentikannya. Untung kami masih bisa melarikan diri. Indrasena, beraninya dia menyerang dan menyarai istana Belambangan. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia adalah musuh Damarwulan. Itu artinya dia musuhku juga. Dengan begitu, dia harus aku bunuh. Ayo, siapkan pasukan. Kita akan menyerang Indrasena sekarang juga. Jika mereka tidak memberikan tempat tinggal pada kampung Marjuan, habisi mereka semua. Dengan segala kekuatan kerajaan Majapahit, kalian semua pergilah dari Belambangan. Kami tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Minakji, kami di sini bersama dengan Kebo Marjuan. Dan kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Kebo Marjuan akan aku kalahkan. Kami tidak akan takut pada kalian.
Pemberontak seperti kalian akan aku habisi. Serang! Ada serangan. Sebaiknya kita menghindar. Perenjak, kamu ini memang cerdas. Lebih baik sekarang kita pergi sebelum api itu padam. Ya, ayo. Kalian sudah berurusan dengan aku. Jadi terimalah akibatnya. Indrasena, jangan kabur. Hadapi aku, pengecut. Aku hadapi kalian nanti. Tapi sekarang, kalian bebaskanlah diri kalian terlebih dahulu. Mereka berhasil kabur. Indrasena, aku akan mengejar kamu dan menangkap kamu. Tunggu saja. Enak ya. Iya. Sepertinya menyenangkan kalau kita berjudi dulu. Oh iya. Ayo kita ke sana, Kang Mas. Ayo. Ayo, Mas. Mau kemana, Mas? Jangan lupa dengan tujuan kita. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita bersenang-senang. Ayolah. Ikut kami sebentar saja. Tidak, aku di sini saja. Aku lapar. Ayo, masa. Sampai berdua, ayo. Ayo,
Minggir. Ayo, pasang lagi. Pasang lagi. Ayo. Pasang semua. Biar banyak. Pasang lagi. Ayo, pasang. Pasang di sini. Ayo, Pasang di sini semua. Ayo, sudah selesai. Loh, mau kemana kalian? Tunggu dulu. Permainan sudah selesai dan kalian sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tapi kami masih punya pakaian kami. Kami tidak ingin mempermalukan kalian. Jadi kalian tidak tahu siapa kami. Kami tidak peduli kalian itu siapa. Tapi kami tidak mau membuat kalian malu. Kurang ajar. Kacung di alun-alun. Kalian pikir aku siap? Aku Kebo Marcuet tidak terkalahkan. Ada apa ini? Kenapa kau terluka? Belambangan diserang. Siapa yang berani menyerang Belambang? Kebo Marcuet, Gusti Ratu. Ajar Kebo Marcuet. Perbuatan Kebo Marcuet sudah tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera menangkapnya. Supal, kamu cari Kebo Marcuet. Hidup atau mati, bawa ke depanku. Tolong, Gusti Ratu. Ampun, Gusti Ratu. Izinkan hamba untuk membantu Senopati Supala. Baik, Damanku. Kebo Marcuet, bodoh kamu. Kenapa kalian belum juga keluar dari Majapahit? Tapi ini tidak dapat dibiarkan. Mereka dalam bahaya. Indrasen, Paman, kenapa kalian terburu-buru? Minas Jingga dan pasukannya menyerang kami. Tapi kali ini, kita kalah jumlah. Dan kami terpaksa lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Kurang ajar. Ini semua ulah Minas Jingga. Aku akan membalas semuanya ini. Menurutku, bagaimana kalau kita menyatukan kekuatan? Dengan begitu, aku yakin kita pasti bisa menghancurkan Majapahit. Itu ide yang bagus. Dan aku yakin, jika kita bersatu,
kita akan mampu mengalahkan kekuatan Majapahit. Nurai, ada apa Daeng? Apa yang kamu lihat? Aku melihat Damar Wulan sedang bertarung dengan Kebo Mercusuar dan Indrasena. Apa? Di mana posisi mereka sekarang? Di hutan dekat desa Belambangan. Kalau begitu, kita ke sana sekarang juga. Iya, Nurai. Indrasena, kau bantu lain setan lain gue. Biar aku menghadapi Damar Wulan. Lebih baik kita serang dia bersama-sama. Mereka melarikan diri. Benar-benar pengecut. Ayo kita kejar mereka, agar tidak ada masalah lagi di Majapahit. Ayo. Aku harus ke sana membantu mereka, Gusti Ratu. Iya Gusti Ratu, aku juga harus membantu Damar Wulan. Tidak usah Paman Udara. Aku yakin Damar Wulan dan Sumpala yang dibantu Minak Jinggo dan juga Dayu pasti bisa menghabisi mereka semua. Kamu pun juga begitu, Anjasmara. Kamu tidak perlu ke sana. Karena aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin bermesraan dengan Damar Wulan, bukan begitu? Maaf, Gusti Ratu. Tapi Anjasmara tulus ingin membantu. Tapi keyakinanku berbeda, Paman. Aku tetap yakin kalau Anjasmara hanya ingin berduaan dengan Damar Wulan. Dan kalau kamu tetap pergi, aku akan menghukummu, Anjasmara. Kurang ajar. Sekarang Damar Wulan semakin kuat. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi sekarang dia sudah mendapat bantuan dari Kang Mas Udara. Apa yang dapat aku bantu? Aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Damar Wulan memiliki keris yang ampuh. Begitu juga dengan Gada Minak Jinggo. Pusaka Majapahit. Ya, aku harus mencari pusaka Majapahit itu. Hanya dengan pusaka itu, kita bisa mengalahkan keris Damar Wulan dan Gada milik Minak Jinggo. Aku harus kasih tahu ke Kebo Mercusuar, biar dia mencari pusaka Majapahit itu, dan setelah dia mendapatkannya, aku bisa mengambilnya.
Minak Jinggo, sebaiknya kita berpencar. Kau dan pasukanmu ke selatan, aku dan pasukanku ke utara. Ayo. Baiklah. Seperti ada suara langkah kaki. Jangan. Damar Wulan. Kita harus segera pergi dari sini. Iya. Ayo cepat. Ini aku Loh Gender. Romo pasti kesini ingin bertemu kami, kan? Jangan bodoh kalian. Aku kesini hanya ingin kasih tahu ke Bu Marcuet. Kalau yang bisa mewujudkan semua keinginan kita, yaitu mengalahkan keris Damar Wulan, Gada Minak Jinggo, dan agar kita bisa menguasai Majapahit, adalah pusaka Majapahit. Pusaka Majapahit. Di mana itu? Aku akan mencarinya. Tempat itu ada di sebuah desa terpencil barat daya Majapahit. Sangat jarang orang yang bisa mencapai desa itu. Karena desa itu sangat susah ditemukannya. Di desa itu terdapat sebuah kuil yang dijaga oleh pendeta dan para penjaga yang setia pada Raja Majapahit terdahulu sebelum Romo. Pusaka Majapahit. Aku bersumpah. Aku akan mendapatkan pusaka Majapahit walaupun nyawaku menjadi taruhannya. Jadi kalian gagal membunuh Kebu Marcuet dan pengikutnya? Ampun Gusti Ratu, kami semua sudah berusaha sebaik mungkin. Benar, Gusti Ratu. Mereka itu terlalu licik dan mereka kabur sebelum kami sempat melumpuhkannya. Kenapa begitu sulit membasmi mereka? Sedangkan kalau mereka masih hidup, itu akan membuat aku dan seluruh rakyatku akan merasa tidak tenang. Karena dia adalah bayang-bayang yang menakutkan bagi Majapahit. Tenang Gusti Ratu. Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk Gusti Ratu dan juga Majapahit. Gusti Ratu tenang saja. Pasti ada di saat kita benar-benar bisa menghancurkan Kebu Marcuet dan yang lainnya. Aku harap bisa secepatnya seperti itu. Karena mereka sudah banyak membuat masalah di Majapahit. Percuma saja kalian semua berharap kemenangan menghadapi Kebu Marcuet. Itu tidak akan terjadi. Sebentar lagi Kebu Marcuet akan mendapatkan pusaka yang akan menjadi tandingan keris Gorogeni dan Gada Usi Kuning. Dan sebentar lagi Kebu Marcuet akan lebih kuat dan tidak tertandingi. Nah, ini Cemplon. Cepat cari tahu di mana keberadaan Kebu Marcuet dan yang lainnya. Apakah mereka sudah mencapai tempat di mana pita itu berada? Daulat Raja. Pasti gue yang dimaksud oleh Cemplon. Iya. Tapi di mana? Di mana pusaka Majapahit? Itu, di sana. Itu mungkin kotak yang berisi petanya Kebu Marcuet. Iya, Rex. Ayo, ayo. Tombak-tombak itu tidak akan bisa menghalangi kita. Ya, ayo. Cepat, ambil petinya.
di sekitar sini bergetar begitu hebat? Kenapa? Seakan-akan gua ini seperti mau runtuh, Bob. Ada apa ini, Cimbo? Apa yang terjadi pada mereka? Hamba juga tidak begitu paham, Kanjeng. Sepertinya dinding-dinding goa itu bergerak untuk mengikuti mereka. Itu tidak boleh terjadi. Cepat lakukan sesuatu untuk menolong mereka. Maafkan hamba, Kanjeng. Hamba tidak mampu menolong mereka. Karena ini di luar kekuasaanku. Tapi hanya mereka satu-satunya harapanku untuk memusnahkan Nina Jinggo dan Damar Wulan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan mereka? Sebelumnya hamba minta maaf, Kanjeng. Tapi mereka harus melepaskan diri mereka sendiri kalau ingin mendapatkan peta itu. Kamu Marjuan, cepat hentikan reruntuhan ini. Aku tidak mau mati sekarang. Cepat lakukan sesuatu. Hentikan batu-batu ini. Diamlah. Suara kalian hanya membuatku pusing saja. Saat kalian melakukan sesuatu. Bukan hanya berteriak saja. Diam. Paman, bantu aku. Tidak berhasil. Bagaimana ini? Apapun yang kita lakukan tidak membuat reruntuhan ini berhenti. Kita bisa mati terkubur dalam sini. Apa yang harus kita lakukan? Ayo cepat, kita keluar dari sini. Cepat! Jangan. Sebaiknya kita satukan kekuatan kita. Ayo. Berhasil. Aku tidak akan menyerahkan ini. Kembali terjadi lagi. Cepat, kita keluar dari tempat ini. Kembali terjadi lagi. Cepat, kita keluar dari tempat ini. Ayo, cepat. Ayo. Ampun Ibu, ampun Gusti Ratu. Berdasarkan laporan yang kami terima, saat ini tengah terjadi paceklik berkepanjangan di beberapa daerah kekuasaan Majapahit. Banyak rakyat yang mati karena kelaparan, terutama anak-anak kecil. Bagaimana bisa itu terjadi? Ini semua pasti karena aku sibuk sendiri dengan urusan Kebo Marcuan, hingga aku melupakan rakyatku. Supal, aku perintahkan kamu untuk melihat rakyat-rakyatku dan beri mereka bantuan, serta pastikan rakyatku tidak ada lagi yang kelaparan. Daulat Gusti Ratu, hamba akan mengatur semuanya.
Hamba mohon diri. Tunggu Supal. Aku berubah pikiran. Aku akan mengunjungi rakyatku secara langsung. Ampun Gusti Ratu. Sebaiknya jangan keluar dulu. Karena keadaan di luar belum aman untuk Gusti Ratu. Hamba takut Kebo Marjon akan memanfaatkan keadaan ini. Tidak ada Marulan. Aku harus tetap pergi. Ketika rakyatku terhasut dan mulai membenciku, membuatku sadar bahwa semua itu terjadi atas kesalahanku sendiri. Rakyatku tidak mengenalku dengan baik, sehingga membuat mereka mudah terhasut. Maka dari itu, aku harus turun tangan untuk melihat rakyatku lebih dekat. Kalau itu keinginan Gusti Ratu, hamba akan mengawal Gusti Ratu. Tidak, Supal. Kamu harus tetap ada di istana untuk menggantikanku bersama Paman Udara dan juga Patih Legenda. Aku kurang percaya dengan Patih Legenda. Sedangkan dengan Paman Udara, aku baru saja berbaikan dengannya. Jadi, satu-satunya orang yang bisa aku percaya hanyalah kamu. Tapi, bagaimana dengan Gusti Ratu? Aku akan pergi bersama Damar Wulan. Karena hanya dengan dia, aku merasa aman. Aku tidak akan mengizinkan Gusti Ratu pergi berdua saja dengan Damarula. Aku bersama Dayu akan ikut serta bersama Gusti Ratu. Jadi, Gusti Ratu meminta Damar Wulan untuk menemaninya menemui para rakyat di beberapa kadipaten. Iya, begitulah yang kami dengar, Kanjeng. Mungkin mereka akan pergi cukup lama. Bagaimana ini? Entah kenapa, aku menjadi sangat takut sekali Damar Wulan pergi bersama Gusti Ratu. Damar Wulan bisa saja perlahan-lahan akan melupakanku dan akan lebih dekat dengan Gusti Ratu. Anjasmara, bukannya Ibunda ingin menakutimu, sayang. Bagi Ibunda, cinta tidak akan bertahan lama jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Saran Ibunda, ikutlah dengan Damar Wulan. Jagalah dia baik-baik. Aku ingin segera membuka peti ini. Jangan buang-buang waktu, Kebo Marjon. Cepat buka peti itu. Iya, cepat buka. Kami sudah sangat penasaran. Ayo, cepat. Susah payah kita mendapatkannya. Ternyata isinya kosong. Apa-apaan ini, Semplon? Kenapa petinya kosong? Bukannya kamu bilang sendiri kalau peta itu berada di gua itu. Aku juga tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Dan aku juga tidak tahu kenapa peta itu tidak ada di tempatnya. Jangan bermain-main denganku, Semplon. Cepat beritahu aku di mana sesungguhnya peta pusaka itu. Sungguh, Kanjeng, aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, kamu harus mencari tahu keberadaannya, atau aku tidak akan segan-segan memenggal kepala kamu. Lapor, Kanjeng. Gusti Ratu akan segera melakukan perjalanan untuk memeriksakan rakyat Majapahit di berbagai kadipaten yang sedang mengalami pacaklik. Mau kemana kamu? Maaf, Kanjeng, aku sedang buru-buru. Tolong menyingkirlah.
Jangan berharap kami akan menyingkir sebelum kamu menjawab pertanyaan kamu. Iya. Apa kamu mau menemui Gusti Ratu? Aku memang ingin bertemu dengan Gusti Ratu. Maka dari itu, tolong jangan halangi aku. Kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu pergi, Anjasmara. Maksud Kanjeng? Kamu jangan pura-pura tidak mengerti apa maksud kami, Anjasmara. Kami tahu. Kamu mau menemui Gusti Ratu agar kamu bisa bersama Damarwulan menemanimu. Iya kan? Jangan harap kamu bisa berduaan dengan Damarwulan, Anjasmara. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Ya! Jangan khawatir, Kanjeng. Kami akan bantu Kanjeng. Pergilah, Kanjeng. Biar mereka kami yang hadapi. Titipkan Majapahit pada kalian selama aku tidak ada di sini. Daulat Gusti Ratu. Mohon ampun, Gusti Ratu. Aku mendengar kalau Gusti Ratu akan bepergian ke beberapa adipaten untuk mengetahui rakyat Majapahit. Kalau diizinkan, aku ingin sekali ikut serta Gusti Ratu. Untuk apa Anjasmara ikut-ikutan dalam hal ini? Dia hanya akan mengganggu Damarwulan dan Gusti Ratu berduaan, Dinda. Ya, kamu betul sekali, Dinda. Dia selalu saja ingin menggagalkan rencana kita. Bagaimana ini? Kalau Anjasmara ikut bersamaku, perhatian Damarwulan terhadapku akan teralih pada Anjasmara. Tapi kalau aku menolaknya, aku juga tidak enak hati. Sebaiknya Anjasmara tidak usah ikut dalam hal ini, Gusti Ratu. Ini kan tugas negara, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh ikut. Benar sekali, Gusti Ratu. Lagi pula, kehadirannya itu tidak akan menguntungkan apa-apa. Kenapa Anjasmara tidak boleh ikut? Dalam berperang saja, Anjasmara ikut serta. Rasanya tidak adil. Dalam hal seperti ini saja, Anjasmara tidak boleh ikut. Ampun, Gusti Ratu. Mohon, izinkan Anjasmara untuk ikut bersama kita. Mungkin kelak dia akan berguna di dalam perjalanan kita. Baiklah. Aku mengizinkan Anjasmara ikut dengan kita. Terima kasih, Gusti Ratu. Terima kasih banyak. Kalau begitu, izinkan kami juga ikut, Gusti Ratu. Benar, Gusti Ratu. Benar apa kata Damarwulan? Siapa tahu sewaktu-waktu kami akan menguntungkan untuk perjalanan. Aku akan mengawasimu, Anjasmara. Aku tidak akan membiarkanmu merusak semua rencana. Untung lagi, akhirnya Kanjeng Anjasmara dipertemukan. Semoga saja Dewi Wahita dan Dewi Kulingan tidak mencari masalah sepanjang perjalanan dengan Kanjeng Anjasmara.
Ini adalah kesempatanku untuk menyingkirkan Kammas Udara dari istana ini. Sekaligus membuat Gusti Ratu tidak akan pernah kembali ke istana ini lagi. Seandainya aku yang bersama Damar Wulan di sana, pasti kebahagiaanku sama seperti yang dirasakan Anjasmara saat ini. Anjasmara itu seperti mengambil kesempatan saat seperti ini. Dia malah bermesra-mesraan dengan Damar Wulan. Iya, Yuli. Atau jangan-jangan ini memang tujuan utama Anjasmara mengikuti perjalanan agar bisa berdekatan terus dengan Damar Wulan. Kenapa pandangan Gusti Ratu selalu tertuju pada Damar Wulan? Padahal jelas-jelas aku yang mencintainya. Lurai, aku yakin suatu saat nanti Gusti Ratu pasti bisa menerima Lurai dengan apa adanya, Lurai. Lurai bersabar ya. Aku benar-benar tidak kuat lagi melihat kebersamaan Damar Wulan dan Anjasmara. Kedekatan mereka membuat hatiku sangat hancur. Hentikan kereta ini. Ada apa, Gusti Ratu? Kenapa berhenti? Aku mulai merasa gerah di dalam kereta ini. Aku ingin naik kuda. Kalau begitu, Gusti Ratu bersamaku saja. Tidak. Aku tidak mau bersamamu. Aku ingin bersama Damar Wulan. Anjasmara, apa kamu mau bertukar posisi denganku? Iya, daulat Gusti Ratu. Maafkan aku, Anjasmara. Tidak apa-apa, Damar Wulan. Kamu tidak perlu tahu. Lurai, sabar Lurai. Anggap saja ini cobaan dalam cinta. Jangan terbawa emosi. Lakukanlah sesuatu. Singkirkan Gusti Ratu beserta pengikutnya. Buat mereka jangan pernah kembali lagi ke istana ini. Daulat, Kanjeng. Tapi ingat, jangan sedikit pun kalian menyentuh Anjasmara putriku. Kalau sampai kalian menyentuhnya, kalian berdua akan aku musnahkan. Kami mengerti. Nah, cepatlah pergi. Sekarang tinggal aku menyingkirkan Kammas Udara dari istana ini. Dan aku bisa kembali menguasai istana ini. Kanjeng Udara diminta Kanjeng Sinopati Sumpala ke Kelairung Istana. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Baiklah, aku akan menemuinya. Dengan cara ini, Kammas Udara bisa terusir dari istana ini. Ampun, Kanjeng. Kanjeng tidak boleh masuk. Kanjeng harus menunggu Kanjeng Udara pulang dulu. Nah, berani kamu melarangku? Apa kamu tahu hukuman yang pantas buat orang yang menghalangi tugas pejabat negara seperti aku ini? Hah?
Ternyata kalian benar-benar menguji kesabaranku. Tidak usah dikejar. Cepat kerja seluruh isi rumah ini dan temukan yang kita cari. Cepat! Di mana Subala? Bukannya prajurit itu bilang dia ingin menemui aku di sini? Ada apa, Pati? Apa yang Pati Udara cari di sini? Bukannya kamu yang meminta aku untuk menemuimu di sini? Katanya ada hal penting yang ingin kamu katakan padaku. Apa itu? Ampun, Pati. Tapi hamba tidak pernah menyuruh prajurit untuk memanggil Pati Udara kemari. Aneh sekali. Siapa yang sudah mempermainkan aku? Hormat hamba, Kanjeng. Hamba melihat Kanjeng Patih Logenda dan para prajuritnya tengah menggeledah kediaman Kanjeng Patih Udara. Cepat cari sampai dapat. Aku yakin dia pasti menyembunyikannya di sini. Ada apa, Dimas? Kenapa kamu menggeledah rumahku? Kang Mas Udara, aku mendapatkan laporan kalau Kang Mas Udara sudah menerima suap. Jadi aku ingin membuktikannya. Itu tidak mungkin. Aku sama sekali tidak melakukan hal yang kamu tuduhkan, Dimas Logenda. Jadi aku minta Dimas jangan membuat berita yang tidak benar. Aku yakin itu bukan isu biasa. Aku punya saksi, Kang Mas. Bawa masuk orang yang telah memberikan suap pada Kang Mas Udara ke hadapanku sekarang. Bagaimana di sana? Apa benar kamu sudah memberikan suap terhadap orang ini? Benar, Kanjeng. Hamba memberikan beberapa kantong keping emas untuk melancarkan usaha hamba. Tidak, itu tidak benar. Mengenal dia saja tidak. Tolong, kamu jawab yang jujur, Kisanak. Kanjeng, kami menemukan sesuatu. Cepat bawa ke hadapanku. Itu tempat barang-barangku. Tidak ada barang berharga satupun di sana. Itu akan dibuktikan nanti, Kang Mas. Apakah ada barang berharga atau tidak? Apa ini, Kang Mas? Apa kepeng ini tidak berharga? Ini pasti kepeng dari suap itu. Iya kan, Kang Mas? Tidak, itu tidak mungkin. Aku barusan membuka kotak itu. Dan tidak ada kepeng-kepeng itu. Sungguh, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Sudahlah, Kang Mas. Semua bukti sudah ada. Jadi Kang Mas tidak bisa berkelit lagi. Prajurit, cepat seret dan jebloskan dia ke penjara. Tuh! Kalian tidak bisa membawa Pati Udara begitu saja. Aku yakin ini semua pasti jebakan. Pati Udara tidak melakukan hal sekotor itu. Tidak! Supala, percuma kamu bela dia. Keterangan saksi dan bukti sudah ada. Itu sudah bisa membuat dia mendekam di penjara. Jadi kamu jangan halangi kami.
dari sini. Aku tidak bersalah. Keluarkan aku. Percuma saja Kang Mas berteriak-teriak seperti itu. Karena tidak ada seorang pun yang akan percaya dengan Kang Mas. Karena buktinya sudah cukup jelas. Kamu benar-benar licik, Dimas. Kamu telah menjebakku. Lihat saja nanti. Akan aku laporkan pada Gusti Ratu atas semua perbuatanmu padaku. Silakan saja kalau Kang Mas bisa melakukan itu. Aku sama sekali tidak akan melarangnya. Itu pun kalau Kang Mas masih bisa bertemu dengan Gusti Ratu. Karena aku yakin sekali, saat ini Gusti Ratu sudah mati dan tidak akan pernah bisa kembali ke istana ini lagi. Inilah saat-saat yang aku tunggu. Aku bisa sedekat ini dengan Damar Wulan. Hatiku benar-benar tenang berada di samping dia. Sang Hyang Widi, hamba mohon, hilangkan kecemburuan di hati hamba. Apa yang Damar Wulan lakukan bersama Gusti Ratu bukanlah keinginannya. Kenapa kamu diam saja, Angasmara? Apa saat ini hatimu sedang terbakar melihat kedekatan Damar Wulan dan Gusti Ratu? Seharusnya kamu sadar kalau Damar Wulan itu memang lebih pantas untuk Gusti Ratu, bukan dengan kamu. Celakanya, kalau sampai Lurai tidak bisa menguasai dirinya, bisa-bisa terjadi pertarungan lagi antara dirinya dengan Damar Wulan. Aku harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Gusti Ratu baik-baik saja. Ayo ke sini. Dari apa yang sudah kamu perbuat? Kamu hampir saja mencelakai Gusti Ratu. Hamba minta maaf. Hamba benar-benar tidak sengaja, Gusti Ratu. Bagus, Lurai. Tidak sia-sia usahaku membuat Lurai dekat dengan Gusti Ratu. Terus manfaatkan kesempatan ini baik-baik, Lurai. Sekali lagi kamu berbuat seperti ini, akan aku pukul kepala kamu. Ampun, Lurai. Siapa kalian?
Hati-hati Damarwulan, ada jurang di depan kita. Mundur! Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Hah? Siapa kamu? Dan siapa yang sudah menyuruhmu menyerang kami? Perkenalkan, siapa kamu? Lakukan sesuatu, Cemplon. Jangan biarkan orang itu membuka mulutnya. Kalau sampai dia membuka mulutnya, semua rencanaku bisa gagal. Cepat katakan padaku, siapa yang sudah menyuruhmu? Kenapa kamu diam saja? Cepat katakan, atau kepalamu akan aku pecahkan. Cepat katakan! Jangan. Sebenarnya... Kenapa kamu menggigit lidahmu sendiri? Damarwulan, Anjasmara, apa kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja, Damarwulan. Aku tadi takut sekali. Aku takut akan kehilangan kamu. Aku juga takut, Anjasmara. Meskipun kamu sudah sakti, tapi tetap saja kamu itu membuat aku khawatir. Aku mau sama kamu. Jangan pernah lagi jauh dariku. Kamu adalah segalanya untukku, Anjasmara. Pintar sekali Anjasmara menarik perhatian Damarwulan. Kalau Damarwulan semakin dekat dengan Anjasmara, semuanya bisa jadi berantakan. Aku harus bisa mencegahnya. Gusti Ratu, tunggu! Gusti Ratu. Kenapa Damarwulan tidak pernah bisa mengerti perasaanku? Kenapa semakin aku mencintainya, dia malah semakin dekat dengan Anjasmara? Sang Yang Widi, apa memang aku tidak boleh mendapatkan cinta Damarwulan? Aku benar-benar tidak bisa melihat kedekatan Damarwulan dan Anjasmara. Hatiku tidak pernah bisa menerima itu semuanya. Gusti Ratu jangan menangis terus. Kesedihan Gusti Ratu memiris hatiku. Kalau kamu hanya ingin menertawakan tangisanku, sebaiknya kamu pergi dari sini. Pergi, anak Jinggo! Aku tidak akan meninggalkan Gusti Ratu seorang diri. Aku akan tetap di sini untuk menutupi kesedihan Gusti Ratu dari orang lain. Menangislah sesuka hati Gusti Ratu. Keluarkan kekesalan Gusti Ratu. Aku akan tetap ada di sini untuk Gusti Ratu.
baik sekali padaku, Minak Jinggo. Kamu selalu ada untuk menghiburku. Tapi sayang, aku tidak bisa mencintaimu. Cintaku sudah habis untuk mencintai Damar Wulan. Meskipun aku tahu, aku akan sulit untuk mendapatkan cinta Damar Wulan. Ingin rasanya aku menjadi penghapus kesedihanmu. Seandainya saja Gusti Ratu memberikan kesempatan itu, aku tidak akan menyia-nyiakannya, Gusti Ratu. Gusti Ratu, ada apa dengan Gusti Ratu? Perutku sakit, Minak Jinggo. Ayo, Gusti Ratu. Gusti Ratu, Adipati Minak Jinggo, kalian di mana? Adipati Minak Jinggo. Adipati. Lurai! Gusti Ratu! Minak Jinggo, cepat turun. Gusti Ratu? Gusti Ratu? Lurai? Apa yang sedang Adipati lakukan? Gusti Ratu kelaparan. Jadi aku naik ke pohon ini untuk memberi makan Gusti Ratu. Dia sangat ingin buah ini. Sebaiknya Adipati turun. Mana tahu pohon ini ada pemiliknya. Mana mungkin Damar Wulan? Jadi kamu selama ini yang mencuri buahku. Dasar pencuri. Aku bukan pencuri. Mana ada pencuri yang mengaku. Aku tidak mungkin melukai orang-orang ini. Kalau saja kamu menuruti perintahku, kita tidak akan dituduh sebagai pencuri. Maafkan hamba, Gusti Ratu. Hamba tidak bermaksud membuat Gusti Ratu malu. Hamba hanya tidak ingin Gusti Ratu kelaparan. Lebih baik aku kelaparan daripada harus dituduh sebagai pencuri. Kanjeng itu berbeda dengan Damar Wulan. Damar Wulan selalu memikirkan segala sesuatu dan sebab akibat. Sementara Kanjeng hanya memikirkan kemauan Kanjeng saja. Benar sekali. Kalau Kanjeng terus-menerus seperti ini, sampai kapan tidak akan ada orang yang bersedia menjadi pendamping Kanjeng. Satu persatu, kadipaten yang ada di Majapahit akan aku duduki. Ini pembalasan terhadap dirimu, Ratu Kencana Wungu. Waita, Weangan. Jangan campuri urusanku. Waita, Weangan. Jangan campuri urusanku. Tenanglah Lurai. Jaga emosi Lurai. Perkataan dua perempuan itu memang ada benarnya. Lurai harus bisa sedikit lebih lembut, seperti Damar Wulan, supaya Gusti Ratu jatuh hati pada Lurai.
Damarulan, kasihan sekali Adipati Minak Jinggo. Dia sudah berusaha keras untuk bisa mendapatkan Gusti Ratu. Tapi Gusti Ratu selalu menolaknya. Kita harus membantunya, Damarwulan. Iya, Anjasmara. Tapi bagaimana caranya? Di mana Damarwulan? Kenapa dia tidak terlihat di sini? Anjasmara juga tidak terlihat. Apa Kanjeng Gusti sedang mencari Damarwulan? Aku yakin, pasti saat ini Anjasmara sengaja memisahkan Damarwulan dari kita, supaya mereka bisa berduaan. Lurai, lihatlah. Gusti Ratu sedang sendirian. Ini kesempatan Lurai untuk mendekati Gusti Ratu. Tapi ingat, Lurai harus bersikap lembut seperti Damarwulan. Gusti Ratu. Maafkan aku, Gusti Ratu. Aku tidak bermaksud menyakiti Gusti. Gusti Ratu. Terimalah bunga ini. Aku menemukannya di pinggir jalan, dan aku sengaja memetiknya untuk Gusti Ratu. Apa Kanjeng yakin bunga itu boleh dipetik sembarangan? Jangan-jangan bunga itu ada yang punya. Dan pemiliknya mengira Kanjeng sebagai pencuri. Lebih baik Gusti Ratu tidak usah menanggapi bunga ini. Bukankah Gusti Ratu mau mencari Damarwulan? Kami akan menemani Gusti Ratu. Aku harus mencari mereka. Mau mereka itu apa? Kenapa mereka malah mendukung Gusti Ratu untuk mendekati Damarwulan? Lurai, tenang Lurai. Tahan emosi Lurai, demi Gusti Ratu. Harusnya kalian membunuh Gusti Ratu, tapi apa? Kalian malah mencelakai putriku. Baiklah, aku akan memberikan kalian kesempatan. Tapi ingat, kali ini jangan sampai gagal. Lakukan apa saja, asal kalian berhasil membunuh Gusti Ratu.
Cepat, tunggu apa lagi? Baik, Kanjeng. Tapi ingat, jangan sampai melukai putri. Maaf, aku mengganggumu, Kanjeng. Hamba sudah menemukan di mana letak peta pusaka itu. Bagus. Kalau begitu, cepat lakukan sesuatu, Cemplon. Kasih tahu Ketua Marcuet dan yang lainnya. Baik. Gusti Ratu, sebaiknya Gusti Ratu perintahkan Kanjeng Minak Jinggo untuk menjauh dari kita, supaya kita bisa lebih luasa mencari Damarwulan. Kalung ini bermakna cinta. Barang siapa yang berhasil memenangkannya, dijamin kekasih kalian akan lebih mencintai kalian. Caranya mudah, hanya dengan satu cara, yaitu dengan bertarung. Kalian bisa mendapatkan kalung ini. Buat siapa saja yang merasa berani, silahkan maju. Minak Jinggo, aku menginginkan kalung itu. Apa kamu bisa memberikannya padaku? Gusti Ratu tenang saja. Aku akan mendapatkan kalung itu untuk Gusti Ratu. Ayo Gusti Ratu, ini kesempatan yang bagus buat kita untuk mencari Damarwulan. Celaka. Ternyata ini akal-akal Dewi Wahita dan Dewi Puyeng kan. Gawat. Lurai! Lurai! Damarwulan, coba kamu lihat kalungnya. Indah sekali ya. Andai saja aku bisa memilikinya. Kamu mau kalung itu, Anjasmara? Biar aku ambilkan. Tapi Damarwulan, aku... Adipati, kamu. Damarwulan, apa kamu datang kemari atas permintaan Gusti Ratu untuk mendapatkan kalung itu? Tidak, Adipati. Jangan salah paham dulu. Aku bisa menjelaskannya. Tidak usah menjelaskan apa-apa. Dan jangan harap aku akan mengalah darimu. Aku harus mengalah dan membiarkan Adipati Minak Jinggo menang agar dia bisa mendapatkan hati Gusti Ratu.
Kamu tidak apa-apa, Damarwulan. Gusti Ratu, terimalah kalung ini sebagai tanda aku sangat mencintai Gusti Ratu. Kenapa Gusti Ratu tidak memberikan saja kalung itu kepada Damarwulan? Gusti Ratu kan sangat mencintai Damarwulan. Kamu benar, Wahida. Terimalah ini. Kalung ini adalah tanda cintaku padamu. Terimalah ini. Kalung ini adalah tanda cintaku padamu. Tak akan kubiarkan kamu keluar dari Majapahit ini dalam keadaan bernyawa, Minak Jinggo. Karena kamu sudah mempermalukan aku. Maka nyawa kamu menjadi balasannya. Maafkan hamba, Gusti Ratu. Hamba tidak pantas menerima kalung itu. Itu adalah pemberian dari Adipati Minak Jinggo. Jadi hamba tidak ingin mengecewakannya. Maaf, Gusti Ratu. Hamba mohon diri. Aku ingin bicara dengan kalian. Kenapa aku ini selalu menjadi orang yang tidak pernah dianggapnya? Lurai! Lurai, tenanglah Lurai. Jaga emosi Lurai. Adipati, maafkan aku. Aku juga tidak menyangka semua ini akan terjadi. Tapi satu hal yang harus Adipati ketahui. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah merebut Gusti Ratu dari tanganmu. Bahkan aku dan Anjasmara sedang menyatukan kalian. Pembohong! Pembohong seperti kamu harus mati di tanganku. Percayalah padaku, Adipati. Aku sahabatmu. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Jika aku ingin merebut Gusti Ratu, mana mungkin aku mendekati Anjasmara? Aku mohon percayalah, cintaku hanya untuk Anjasmara. Kanjeng Dewi-Dewi, kalau kalian memang benar mencintai Damarwulan,
Seharusnya kalian tidak perlu mempengaruhi Gusti Ratu. Bersainglah dengan sehat. Diam kamu, Anjas. Semua yang terjadi saat ini itu semua gara-gara kamu. Terimalah ini. Ya! Pada kemana sih mereka semua? Kenapa tidak kembali juga? Nenek, nenek tidak apa-apa. Gusti Ratu, awas! Damarwulan! Mau kemana kamu? Kenapa kamu menyakiti Gusti Ratu? Beribu ampun. Apa Gusti adalah Ratu Majapahit? Kita menyebar. Cari tahu rumah yang dimaksud oleh Cemplon. Baik. Cepat menyebar. Baik. Sekarang sudah tiba saatnya. Aku menyerahkan peta ini pada yang berhak, yaitu Gusti Ratu Majapahit. Ada yang datang. Apa mungkin itu Ratu dan yang lainnya yang sudah aku suruh datang ke rumah? Cepat katakan, di mana kau sembunyikan peta itu? Aku tidak tahu apa-apa. Mengakulah. Aku tahu. Kamu yang memegang peta itu, kan? Peta apa yang Kisana maksud? Jangan membuat kesabaranku habis. Tidak berguna. Kita cari. Ayo. Apa peta itu tidak ada di sini? Apa jangan-jangan Logender telah menipu kita? Kita hancurkan saja rumah ini. Sebenarnya apa yang diinginkan laki-laki itu? Kenapa dia menyuruhku untuk datang ke rumahnya? Sepertinya sangat penting, Gusti Ratu. Tidak ada salahnya kita mendatanginya.
Marcue. Nah, bisa bertemu denganmu di sini. Kencana, Kebo Marcue. Aku tidak akan membiarkan kamu kabur lagi. Damarwulan, lekas kamu lihat keadaan laki-laki itu. Biar aku yang menghadapi dia. Baik, Gusti Ratu. Di sana. Apa itu? Hampir saja semua rahasiaku terbongkar. Untung saja kamu cepat bertindak, Cemplon. Kalau Kebo Marcue tidak menemukan peta itu di rumah lelaki itu, lalu sebenarnya di mana peta itu berada? Cepat, Cemplon. Kamu harus cari tahu keberadaan peta itu sebelum Gusti Ratu dan yang lainnya menemukan keberadaan peta itu. Hamba akan usahakan, Kanjeng. Ada apa? Apa yang tertulis dalam kain itu? Aku yakin dia pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting melalui kain tadi. Ruangan apa itu?